Selamat siang, perkenalkan nama saya Elizabeth Jusnita. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas 2, studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Pada tugas 2, soal nomor 1, temukan 2 artikel jurnal nasional terakreditasi Sinta yang membahas topik gender dalam pendidikan dasar. Pelajari, analisis, kemudian paparkan hal-hal yang penting yang dibahas pada artikel tersebut, kemudian uraikan keterkaitan pembahasan dalam artikel tersebut dalam pengalaman mengajar di sekolah tempat Anda bekerja. Artikel pertama saya berjudul Kesetaraan Gender dalam Lingkungan Pendidikan dan Tata Sosial. Pada analisis artikel pembahasan pertama yaitu kesetaraan gender dalam lingkup pendidikan dan tata sosial membahas tentang diskriminasi gender. Meskipun upaya untuk mencapai kesetaraan gender itu sudah dilakukan, diskriminasi gender masih ada di masyarakat. Budaya patriarki yang menganggap laki-laki sebagai pihak dominan mendapatkan dan mengakibatkan perempuan seringkali terpinggirkan. Persepsi masyarakat bahwa berpandangan perempuan hanya berfungsi sebagai pengurus rumah tangga yang menyebabkan mereka menjadi sasaran kekerasan dan pelecehan. Pendidikan yang seharusnya menjadi hak semua masih sulit diakses oleh perempuan, terutama dari kalangan ekonomi bawah. Pentingnya edukasi tentang gender perlu dimulai sejak dini untuk menghindari terulangnya kesenjangan di generasi yang akan datang. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan keadilan gender. Hakikat gender adalah konstruksi sosial yang membedakan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Stereotip yang ada seringkali menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah. Poin-poin penting yang dibahas dalam artikel mengenai kesetaraan gender dalam lingkup pendidikan dan tata sosial. Diskriminasi gender, meski ada upaya mencapai kesetaraan gender, diskriminasi masih ada, terutama akibat budaya patriarki yang menganggap laki-laki itu lebih dominan. Persepsi masyarakat bahwa pandangan perempuan hanya berfungsi sebagai pengurus rumah tangga, mengakibatkan mereka menjadi sasaran kekerasan dan pelecehan. Kemudian, pendidikan dan kesetaraan. Pendidikan seharusnya menjadi hak semua, tetapi akses pendidikan bagi perempuan terutama di kalangan ekonomi bawah masih terbatas. Pentingnya edukasi gender. Edukasi tentang gender perlu dimulai sejak dini untuk mencegah terulangnya kesenjangan di generasi masa mendatang. Hakikat gender. Gender adalah konstruksi sosial yang membedakan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Seringkali menempatkan perempuan dalam posisi yang rendah. Kesetaraan gender memberikan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan, politik, dan ekonomi. Keterkaitan pengalaman mengajar di SD saya, SD Sudarso Balikpapan Barat, bahwa penerapan gender dalam kurikulum. Di SD Yos penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai kesetaraan gender dalam kurikulum. Pengajaran yang menekankan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk belajar dan berprestasi dalam membantu mengubah pandangan siswa sejak dini. Dalam pengalaman mengajar, mungkin terdapat siswa perempuan yang masih kurang percaya diri atau kurang didorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan akademik atau ekstrakurikuler. Dalam kegiatan ekstrakurikuler penting untuk memastikan bahwa semua siswa, terlepas dari jenis kelamin, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Misalnya, jika ada kegiatan olahraga, baik laki-laki maupun perempuan, didorong untuk ikut serta tanpa adanya stereotip yang membatasi. Pendidikan karakter mengajarkan bahwa nilai-nilai kesetaraan gender dalam kelas dapat membentuk karakter siswa. Diskusi tentang hak dan kewajiban serta pentingnya saling menghormati antara laki-laki dan perempuan dapat menjadi bagian dari pendidikan karakter di SD. Keterlibatan komunitas mengajak orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam program-program yang mendukung kesetaraan gender, sehingga memperkuat pesan yang diajarkan dalam kelas. Kegiatan seperti seminar, lokakarya,
Kesetaraan gender dapat melibatkan orang tua dan meningkatkan kesadaran di komunitas. Membentuk generasi gender tanpa bias. Di SD Sudarso, membentuk generasi gender tanpa bias dapat dilakukan dengan mengintegrasikan pendidikan kesejahteraan gender dalam kurikulum dan kegiatan sehari-hari. Melalui pengajaran yang menekankan bahwa nilai-nilai saling menghormati dan menghargai perbedaan, siswa dapat belajar untuk tidak mendiskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Kegiatan ekstrakurikuler yang inklusif dapat mendorong partisipasi semua siswa, baik laki-laki dan perempuan tanpa stereotip. Dengan pendekatan ini, SDOS berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan karakter dan kesetaraan gender yang positif dalam lingkungan. Mempromosikan kesetaraan tugas di kelas, SD saya dapat memberikan tugas yang adil dan seimbang kepada semua siswa tanpa memandang jenis kelamin. Guru dapat merancang proyek kelompok yang mendorong kolaborasi antara siswa laki-laki dan perempuan, sehingga mereka belajar untuk saling menghargai kontribusi satu sama lain. Selain itu, penting untuk menghindari penggunaan contoh atau materi yang mengandung stereotip gender dalam tugas yang diberikan. Dengan cara ini, siswa pasti akan terbiasa untuk melihat dan menghargai kemampuan satu sama lain, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif setara. Kemudian, pada artikel kedua, upaya peningkatan kemampuan kesetaraan gender melalui pembelajaran berbasis gender sosial inklusi pada peserta didik sekolah dasar. Pada pendidikan merupakan hak dasar individu pada abad ke-21. Kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dalam pendidikan semakin meningkat di Indonesia. Meski telah ada upaya untuk mencapai kesetaraan gender, diskriminasi masih terjadi, terutama dalam konteks pendidikan di mana peran gender seringkali mempengaruhi kesempatan belajar siswa. Oleh karena itu, institusi pendidikan memiliki peran penting dalam sosialisasi kesetaraan gender, dengan guru sebagai ujung tombak dalam mengubah perspektif dan materi ajar yang bias gender. Dengan menerapkan pendidikan inklusif dan kesetaraan gender diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang adil dan setara bagi semua siswa. Poin-poin penting yang dibahas dalam artikel ini adalah pendidikan sebagai hak dasar. Yang kedua, kesetaraan akan ketidaksetaraan gender. Yang ketiga, peran institusi pendidikan. Meskipun ada kemajuan dalam kesetaraan gender, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Sekolah harus terus berupaya meningkatkan kesetaraan gender dan menciptakan lingkungan belajar yang adil dan setara bagi semua siswa. Keterkaitan dengan pengalaman mengajar di SD saya, pertama, implementasi kesetaraan gender dalam kurikulum. Di SD saya, pengalaman mengajar dapat mencangkup penerapan kurikulum yang mengedepankan kesetaraan gender. Pengamatan perilaku siswa dalam mengajar, guru saya dapat mengamati perbedaan perilaku berdasarkan gender. Pembagian tugas yang adil. Pengalaman mengajar di SD saya dapat mencangkup pembagian tugas yang adil dalam kegiatan kelas dan ekstrakurikuler. Kemudian pendidikan inklusif. Di SD saya dapat menerapkan prinsip pendidikan inklusif yang memberikan perhatian khusus kepada siswa berkebutuhan khusus. Pengalaman mengajar di sekolah ini dapat mencangkup upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi semua siswa, sehingga mereka dapat belajar dan berkembang tanpa ada diskriminasi. Edukasi kepada orang tua dan komunitas. Pengalaman mengajar di SD dapat juga melibatkan sosialisasi kepada orang tua dan komunitas mengenai pentingnya kesetaraan gender. Peningkatan keterampilan siswa. Dalam mengajar, guru dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksploitasi minat dan bakat mereka tanpa batasan gender. Dengan mengaitkan pengalaman mengajar di SD, dengan isu kesetaraan gender, guru dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan adil, serta membantu membentuk generasi yang lebih peka terhadap isu gender. Kemudian soal nomor 2, cari artikel jurnal bereputasi Scopus yang berkaitan dengan topik gender di pendidikan dasar, kemudian analisis, paparkan hal-hal yang penting, kemudian
keterkaitan pembahasan dalam artikel tersebut dengan materi yang didapat dalam modul MPDR 5302, Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara. Saya memilih artikel ini karena membahas kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan kurikulum dan praktek pengajaran, serta bagaimana pelatihan guru dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan perubahan sosial untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dalam pendidikan. Yang pertama, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pendidikan merupakan isu yang krusial yang masih terus menjadi tantangan global di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari anak usia dini hingga pendidikan tinggi. Meskipun telah banyak kemajuan, ketidaksetaraan gender masih melekat kuat dalam berbagai aspek pendidikan, seperti dalam pemilihan materi ajar, metode pengajaran, dan interaksi di dalam kelas. Ketidaksetaraan gender dalam praktek pendidikan masih banyak dijumpai, baik dalam bentuk materi yang bias, metode pengajaran yang tidak sensitif gender, maupun pembagian kelas yang memperkuat stereotip tradisional. Bahkan pemilihan tempat duduk dan pola interaksi di kelas pun kerap mencerminkan ketimpangan gender yang membatasi partisipasi aktif siswa, khususnya perempuan. Dalam konteks ini, peran guru sangat menentukan. Sikap dan pendekatan mereka dapat mempertahankan dan justru mengubah dinamika ketidaksetaraan tersebut. Salah satu kunci penting untuk menciptakan pendidikan yang setara gender adalah dengan pelatihan guru. Banyak guru yang belum dibekali pengetahuan, kemudian mengenai isu gender tanpa sadar memperkuat bias yang ada. Pelatihan guru yang bersifat transversal dan mengintegrasikan studi gender sangat diperlukan agar guru mampu memahami konstruksi sosial gender dan dampaknya terhadap interaksi serta isi pembelajaran. Pelatihan ini juga harus membekali guru dengan strategi praktis untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan adil. Selain pelatihan guru, transformasi kurikulum juga penting dilakukan. Kurikulum yang bersifat androsentrik atau berpusat pada pengalaman laki-laki perlu direvisi agar juga mencerminkan kontribusi dan pengalaman mereka. Pendekatan kurikulum yang polisemik yang membuka ruang bagi perspektif akan membantu membentuk pengalaman yang lebih lengkap, adil, beragam, serta terhadap sejarah, ilmu pengetahuan, sosial, dan budaya. Ketimpangan gender juga diperkuat oleh representasi sosial budaya dalam media, iklan, ekspresi budaya. Oleh karena itu, pendidikan harus menjadi sarana arena yang kritis dalam membongkar dan menantang representasi gender yang membatasi. Penting untuk melibatkan berbagai suara, terutama dari perempuan dan kelompok yang terpinggirkan, dalam pembentukan kurikulum dan praktek pendidikan agar lebih reflektif terhadap realitas sosial. Tujuan akhir dari pendidikan yang setara gender adalah menciptakan ruang bagi setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, untuk berkembang secara lebih adil. Pemberdayaan perempuan melalui pendidikan juga membawa dampak positif jangka panjang terhadap kesejahteraan sosial, ekonomi, politik masyarakat. Dengan membekali guru dan mereformasi kurikulum secara tepat, pendidikan dapat menjadi alat transformatif untuk menghapus ketidaksetaraan gender dan membangun masyarakat yang inklusif serta berkeadilan. Topik kesetaraan gender yang dibahas dalam artikel ini relevan dengan materi modul studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Dalam modul ini, salah satu aspek yang dianalisis adalah bagaimana sistem pendidikan di berbagai negara mengatasi ketidaksetaraan gender dan mempromosikan inklusi gender dalam kurikulum pendidikan dasar. Pendidikan koedukasi dalam sistem pendidikan di berbagai negara materi Modul 5302 tentang studi komparatif pendidikan dasar membahas perbandingan sistem pendidikan di berbagai negara termasuk pendekatan koedukasi yang mempromosikan kesetaraan gender di kelas. Pelatihan guru dalam perspektif gender. Modul ini juga membahas pentingnya pelatihan guru dalam mengatasi bias gender. Pelatihan guru dalam perspektif gender bertujuan membekali pendidik dengan kesadaran kritis terhadap stereotip dan bias gender dalam proses pembelajaran. Reformasi kurikulum dan perspektif gender. Artikel ini menyorot urgensi reformasi kurikulum agar lebih inklusif terhadap perspektif gender, khususnya dengan mengakomodasi suara dan pengalaman perempuan yang selama ini terpinggirkan
dalam narasi pendidikan progresif yang menerapkan kurikulum yang lebih berkeadilan gender, menjadikannya contoh dalam pembahasan komparatif sistem pendidikan di modul ini. Pengaruh sosial budaya terhadap pendidikan gender. Modul ini mengulas bagaimana faktor sosial budaya memainkan peranan penting dalam membentuk implementasi pendidikan gender di berbagai negara. Artikel ini menggarisbawahi bahwa stereotip gender dalam dunia pendidikan sering diperkuat oleh pengaruh media, tradisi, dan praktik budaya yang berlaku di masyarakat. Hal ini sejalan dengan isi modul yang menunjukkan bahwa norma-norma sosial yang dominan dapat mempengaruhi arah kebijakan pendidikan dan berkontribusi terhadap bentuknya sistem pendidikan yang masih bias gender. Dengan demikian, artikel ini memberikan wawasan mendalam tentang berbagai aspek yang dibahas dalam modul MPDR 5302, terutama konteks analisis komparatif tentang bagaimana negara-negara menangani isu kesetaraan gender dalam pendidikan dasar. Demikian paparan diskusi saya untuk tugas 2. Apabila kurang sempurna, mohon masukannya. Terima kasih.